saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang mendirikan bisnis. Latar belakang mendirikan bisnis sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan pilihan realistis yang bisa dimasuki oleh entrepreneur pemula selain karena eksistensi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah diakui sanggup dan kokoh dalam menghadapi badai krisis moneter. Yang kedua ada tujuan bisnis. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan budaya kewirausahaan pada mahasiswa melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, melahirkan dan memunculkan wirausahaan baru dari mahasiswa. Yang ketiga, mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan serta pembekalan keterampilan terhadap tenan atau calon wirausahaan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan usaha. Yang keempat ada memberikan layanan, fasilitas produksi, dan operasi usaha bersama yang membantu tenan dalam mewujudkan dan mengembangkan usaha. Yang ketiga ada deskripsi produk dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang kami produksi, yaitu keripik pisang lumer. Keripik pisang lumer yang kami produksi memiliki 3 rasa, yaitu rasa green tea, coklat, dan taro. Berbagai varian rasa itu kami ambil dari coklat cair yang mempunyai berbagai rasa yang bikin keripik pisang ini menjadi lumer. Nah, dari situlah kami menamakan produk kami itu keripik. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi produk. Yang pertama ada memperluas pengetahuan. Yang kedua ada melakukan riset dan evolusi. Yang ketiga berpikir secara terbuka. Dan yang keempat berani menerima resiko. Dan yang terakhir ada melihat dari sudut pandang orang lain. Bab 2, aspek fungsi bisnis. 1. Aspek produksi. Aspek produksi adalah salah satu aspek bisnis plan yang menjelaskan proses produksi termasuk teknis atau operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima konsumen. Beberapa yang termasuk dalam aspek produksi diantaranya adalah pemilihan strategi produksi. A. Bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Adanya pisang muda, garam, coklat cair, minyak goreng, dan penyedap rasa. Ketersediaan bahan baku sangat mudah didapat di toko atau di warung. Jika ingin memproduksi produk bahan bakunya pasti akan selalu ada. B. Pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dipilih ialah pisang yang masih. Selanjutnya 2. Aspek organisasi manajemen sumber daya manusia. A. Sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal di dalam perusahaan maupun organisasi yang mempunyai fungsi untuk menjaga supaya penggunaan bakat serta minat manusia dapat dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu dengan secara efektif dan efisien. B. Partner atau kerjasama kemitraan. General partner atau kemitraan umum adalah pihak yang melakukan pengaturan kemitraan, melakukan operasional sehari-hari, dan melakukan tanggung jawab atas seluruh hal yang terjadi pada bisnisnya. Strategi pemasaran analisis SWOT. Pertama adalah strength head atau kekuatan. Harganya cukup murah dan terjangkau, bahan baku yang mudah didapat, bentuk kemasan yang rapi dan bersih, kualitas yang terjamin. Yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Pengemasan keripik yang masih sederhana, produk mudah hancur saat didistribusikan, bahan baku yang tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Tempat penjualan yang strategis, proses pemasaran mudah dengan menggunakan sosmed. Dan berikutnya adalah usaha terbilang fleksibel karena dapat dijual mandiri. Bagian keempatnya adalah threats atau ancaman. Ancamannya adalah produk yang mudah dapat ditiru, munculnya pesaing yang dapat meningkat, dan kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah landasan dan model utama untuk bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning (STP). Apa itu STP? STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi. Bab 3. A. Analisis resiko bisnis. Resiko bisnis adalah segala kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis atau usaha.
Resiko bisnis dapat muncul karena berbagai macam faktor seperti faktor internal bisnis, seperti keputusan strategis yang salah atau manajemen yang buruk, atau faktor eksternal seperti perubahan pasar atau peraturan pemerintah. Resiko bisnis dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti kehilangan pendapatan atau kerugian modal, atau kerugian non finansial seperti kehilangan reputasi dan kehilangan pelanggan. Selanjutnya, analisa aspek produk terhadap resiko-resikonya sebagai berikut. Resiko terhadap daya saing produk yang sinis modelnya, munculnya pesaing, kenaikan harga bahan baku, munculnya produk lain yang berkualitas, selera konsumen berubah, tingkat pesaing yang tinggi, jumlah produsen yang semakin banyak produsen yang lain yang telah memiliki nama di tengah masyarakat.